Kalau seng tahu sejarah bahaya seram, jangan bicara sabarang. Yang berikut, stop mau cari viral deng cerita sejarah yang seng batul tuh. Oh kaks, su bawa sumber penipu dari mana lah ini? Bung, dapat berita penipu dari mana nih? Terus, lucu sekali kakak seputar balik sejarah nih. Sama suruh, ose tar tahu apa-apa jang cerita sabarang. Ini ternyata nama TikToknya Smerlap, tapi pemikirannya masih jauh lebih baik, lebih rasional, lebih positif dari orang-orang yang tadi tuh. Orang Maluku nih, orang bahas sejarah par saling baku tukar cerita, tapi kadang orang-orang komen nih par bikin diri kayak dong yang paling tahu, paling paham, bikin cerita tandingan, anggap remeh orang pun cerita. Ada harus hidup saling baku kuku, kasih jatuh, kasih unjuk, mengerti di komen. Anggap remeh orang pun pengetahuan sejarah. Wajar juga, sudah 2025 nih, katong masih jadi SDM paling minus di negara ini. Nah, basudara, tadi itu ada beberapa komen yang pro dan kontra terkait dengan cerita sejarah yang beta buat di beta punya konten. Tapi di sini beta masih beta mau sampaikan buat basudara dong. Beta buat konten ini untuk senang-senang saja, tidak cari viral atau tidak cari untung apapun. Nah, beta juga ya puji Tuhan dikasih pekerjaan. Jadi ya untuk mengisi waktu luang beta isi dengan membaca, beta isi dengan cari tahu informasi, dan beta share, beta buat konten untuk kesenangan beta, bukan untuk menyenangkan orang-orang yang untuk dapat keuntungan atau apapun. Nah, saudara, dari beta punya pengikut di TikTok itu 36,6 ribu, itu beta sudah bahas tentang sejarah. Nah, terus ada di sini lagi pengikut sudah 45,9 ribu, itu beta bahas tentang sejarah, naik sampai 60 ribu, terus sampai hari ini sudah 70-an ribu, yaitu beta bahas terkait dengan sejarah. Nah, saudara, beta backgroundnya seorang yang punya profesinya sebagai pengacara, mau bahas hukum juga, orang banyak yang pintar tentang hukum, toh. Nah, makanya sejarah ini kadang katong lupa terkait dengan sejarah-sejarah yang terjadi di katong punya daerah, katong punya kampung. Nah, dasar beta dalam membuat konten itu, beta cari referensi-referensi yang ada. Katong sama-sama tahu kejadian-kejadian masa lampau itu dia punya saksi-saksi yang masih hidup itu sudah sangat sedikit, bahkan mungkin sudah tidak ada. Nah, untuk membuat konten ini beta sebisa mungkin tidak mengarang-arang cerita atau ya orang Ambon bilang tidak asbum lah, asal bunyi lah. Tapi beta cari dari media-media referensi-referensi yang ada, yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan dia punya kebenarannya. Nah, namanya cerita di katong punya negeri, katong punya kampung, ya masing-masing negeri punya versi sendiri-sendiri. Tapi terkait dengan beta fokus ke bahaya seram itu ada berita dari antara Maluku, kemudian YPPM Maluku, kemudian ada satu Maluku. Menurut beta itu berita-berita yang sudah besar, media-media yang cukup besar juga, yang katong sudah tahu dia punya berita yang disampaikan itu pun dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara dong yang tadi komen pertama itu, kalau misalnya tahu cerita tentang katong punya negeri, katong punya kampung, buat konten supaya jangan orang lain buat mungkin ada beda versi sedikit dengan katong punya cerita di kampung, katong marah-marah, katong kasih keluar komentar-komentar yang tidak pantas. Pada prinsipnya media ini sekarang katong bebas untuk mengeluarkan pendapat apa saja tuh, asalkan tidak mengandung sara, tidak ada pelecehan dan segala macam. Jadi kalau misalnya beta buat kontennya, ya beta bertanggungjawabkan dengan beta lampirkan media atau berita yang beta ambil itu sebagai sumber. Pada prinsipnya setiap informasi, baik itu sejarah maupun perjalanan maupun apapun yang beta kasih di beta punya konten itu, karena beta punya pengikut juga sudah lumayan banyak, sebisa mungkin beta kasih informasi yang bisa dapat dipercaya, yang dia punya sumbernya ada, sehingga informasi yang beta berikan bisa menjadi pembelajaran, bisa jadi edukasi buat katong semua. Pada prinsipnya konten beta ini tidak ada unsur untuk mau buat basudara dong marah-marah atau apapun, tapi cerita yang beta sampaikan ini untuk mengingatkan katong pada kejadian-kejadian masa lampau, sehingga katong punya adik-adik, anak cucu, saudara-saudara dong yang ada ini bisa tahu cerita yang ada di TikTok, karena sekarang orang lebih banyak gunakan TikTok toh. Jadi terima kasih, sukses selalu buat katong.